Halo, kami dari kelompok 2 dengan produk Babang Yu beranggotakan Siti Nur Afifah, Miska Sabita Fikri, Kholisatul Fitriyah, dan Rania Hisana. Mengapa Babang Yu? Karena di sini kami ingin memanfaatkan pangan lokal, kemudian ingin mengangkat tema makanan sehat, dan ingin menargetkan harga mahasiswa. Keunggulan dari produk kami kaya akan vitamin A. Lalu, apa itu Babang Yu? Babang Yu merupakan produk bakpao yang dibuat dengan campuran daun bayam pada adonannya, dan isian yang digunakan adalah selai dari ubi jalar ungu. Alat yang digunakan yaitu kompor, panci kukus, blender, timbangan, baskom, wajan, saringan, pisau, solet, sendok dan garpu, spatula, pencapit, serbet, dan kertas bakpao. Dan yang dibutuhkan untuk membuat bakpao bayam, yang pertama adalah bayam, kemudian tepung terigu, ragi kue, mentega putih, susu cair, gula pasir, garam, baking soda. Pembuatan selai ubi ungu ada ubi ungu, tepung maizena, air, gula pasir, dan juga garam. Langkah pembuatan bakpao bayam isi selai ubi ungu. Menyiapkan alat dan bahan, kemudian fokus terlebih dahulu kepada pembuatan bakpao bayam. Mencuci bayam. Memilah bayam, yang digunakan di sini adalah daunnya. Lalu menghaluskan bayam dengan susu cair menggunakan blender. Menyaring bahan yang sudah dihaluskan dengan saringan. Menimbang bahan kering seperti tepung terigu, gula pasir, kemudian menuangnya ke dalam baskom. Masukkan pengembang kue, diikuti ragi kue, kemudian garam. Setelah itu campurkan semua bahan hingga merata. Masukkan bahan basah ke dalam bahan kering sedikit demi sedikit. Aduk hingga merata. Kemudian uleni hingga kalis. Ketika setengah kalis, timbang mentega putih dan masukkan mentega putih ke dalam adonan, lalu uleni kembali hingga benar-benar kalis. Lalu diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit hingga mengembang. Sembari menunggu mengembang, bisa memanaskan kukusan terlebih dahulu. Beralih ke pembuatan selai ubi ungu. Kukus, kemudian timbang ubi ungu yang sudah dikukus, haluskan ubi ungu dan air dengan blender, timbang gula pasir, maizena, masukkan gula dan maizena ke dalam wajan, aduk adonan hingga merata, terus aduk hingga tekstur sesuai yang diinginkan, kemudian beralih ke adonan bakpao yang sudah mengembang. Menimbang dan membentuk bulat adonan bakpao, kemudian memipihkan adonan lalu mengisinya dengan selai. Tutup dan bentuk bulat kembali adonan. Letakkan di atas kertas alas bakpao yang sudah dipersiapkan. Begitu terus-menerus hingga selesai. Kemudian kukus bakpao hingga matang kurang lebih 15 menit. Dinginkan sejenak bakpao yang sudah matang, sembari mempersiapkan kemasan. Kemudian masukkan bakpao yang sudah matang ke dalam kemasan, dan bakpao siap untuk diantar. Titik CCP ada 4, yaitu penerimaan tepung terigu, penerimaan mentega putih, saat pengukusan, dan saat pemanasan dengan api kecil. Untuk monitoring ada 5 aspek, yaitu yang pertama apa, gimana, bagaimana, kapan, dan siapa yang monitoring. Untuk apa, yaitu kondisi tepung terigu, kondisi mentega putih, kondisi ketika pengukusan, dan kondisi ketika pemanasan dengan api kecil. Gimana memonitoring di tempat penerimaan bahan dan di dapur produksi. Bagaimana memonitoring, yaitu dengan pengujian sampel atau observasi visual. Kapan memonitoring? Saat penerimaan bahan, saat pengukusan, dan saat pemanasan. Kemudian siapa yang monitoring, yaitu Quality Assurance Manager atau kepala bagian produksi. Keseluruhan porsi yang kami dapatkan dari 1 kali pembuatan produk adalah sebanyak 10. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.